rapihin dulu. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan kembali lagi, semoga kalian tidak bosan bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram gue sudah share beberapa vote. Ada Ratih, ada apa gue lupa. Pokoknya Ratih udah gue ceritain. Zombie Igor Arcamanik sudah. 3 kuntilanak sudah. Sekarang gue akan menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh ibu dan juga gue. Kejadiannya sih nggak serem-serem juga, tapi serem-serem asik gitu ya, merinding-merinding asoy lah. Ibu gue adalah seorang pedagang nasi uduk di kota Tangerang. Sudah hampir puluhan tahun ya, 20-30 tahunan dari gue SD. Dari pertama gue pindah ke Tangerang 3 SD, waktu masih ada bayi Ambar juga. Saat itu almarhum bapak juga masih hidup. Dari kelas 3 SD sampai sekarang, berarti umur gue sekarang udah mau 49, hampir 31 tahun. Ya, jadi aktivitas gue kalau ibu jualan, ya gue selalu bangun subuh jam 4, pokoknya sebelum azan subuh lah ya. Kalau sudah azan subuh dan kesiangan jam 5 itu udah deh perang dunia kelima. Ibu udah marah-marah. Jadi kejadiannya saat itu yang gue ingat ini ya, kalau nggak salah gue itu udah kerja deh, dan almarhum bapak udah nggak ada gitu. Ya, bapak sudah meninggal. Jadi walaupun gue sudah bekerja, ibu tetap berjualan karena dia bilang kalau diem aja di rumah tuh nggak enak gitu, badannya pada sakit. Ini singkat, simple, cerita paling terpendek, tapi bagi gue menarik. Bangun jam 4 subuh, biasalah jatah gue itu kalau sudah bantu ibu, 1, ngipasin donat biar dingin. Jadi kalau udah dingin dikasih mentega, dikasih topping. Itu pakai coklat, mesis, dan juga dikasih gula putih. Yang kedua adalah setelah itu semua gue prepare untuk warung. Nanti ya gue akan kasih tahu, ada yang DM juga bang, banyak sih yang DM bang, room tour dong rumah lo seperti apa. Gue gak akan nutupi lagi rumah gue seperti apa. Nanti saat gue bercerita, ada juga kan jangan matikan lampu, gue akan kasih tahu rumah gue seperti apa ya. Jadi setelah bantu-bantu ibu ngipasin donat, ngasih topping, nyusun warung, jatah gue yang terakhir adalah masak gorengan. Bakwan, tempe, waktu itu ibu masih lengkap ya, risol, bikin kue onde-onde juga, lupis, lontong sayur, the best pokoknya. Walaupun ibu tadinya jualan dari depan, yang tadinya jualan 10 liter satu hari, sekarang hanya 2 literan. Karena ya gitu deh, namanya orang jualan pasti ada aja yang clash gitu loh, banyak yang gak suka. Ibu pindah ke dalam ke rumah, tapi tetap aja kalau orang udah suka dengan rasa, mau dimanapun bakal dicari. Jadi setelah gue ngolesin donat itu sekitar jam 5 habis subuh ya. Jam 5 habis subuh udah beres semua. Gue udah selesai ngasih mentega ke donat gitu kan. Pas gue lagi mau masak gorengan, ada salah satu pembeli, ibu-ibu. Salah satu pembeli ibu-ibu kebetulan udah gue susun semua nih. Semua udah gue keluarin ya, kayak nasi uduknya, lontong sayurnya, donatnya, risol, lupis, sambal, kerupuk segala macam udah gue keluarin, udah gue susun. Si ibu itu nggak ngetok pintu sih, ya ngetok pintu gitu kan.
Bude. Nama ibu gue kan Sri. Bude Sri. Jadi kebetulan waktu itu ibu gue lagi di kamar mandi, lagi mandi gitu kan. Iya bu, sebentar, ibu lagi di kamar mandi, gue bilang. Ngapain? Ini mau beli nasi uduk, suami saya mau berangkat kerja. Akhirnya ibu keluar, ganti baju, udah rapi, pakai daster. Nah, ibu keluar nih, ngelayanin si ibu-ibu itu. Tiba-tiba gue ngerasa aneh aja. Gue langsung merinding aja gitu, ngerasa ada sesuatu yang gak enak. Subuh loh ya, jam 5 ya, ngerasain sesuatu yang gak enak. Pas ibu gue ke dalam, jadi tempat uang dibawa gitu kan, kalau di luar takut hilang karena masih pagi. Pas ibu gue ke dalam, si ibu-ibu yang beli nasi uduk ini katanya dia ngelihat sosok anak kecil katanya, umur sekitar 3 tahunan gitu ya, 3-4 tahunan, kecil, setinggi paha orang dewasa, cewek, pakai gaun warna merah, gaun dress gitu, megangin ujung baju ibu gue gitu, sambil jalan sambil megangin ujung baju ibu gue tangannya. Dikiranya itu cucunya ibu gue, keponakan gue. Kadang-kadang kan keponakan gue suka main ya ke rumah. Ditanyalah sama si pembeli itu, bude, itu anak kecil siapa? Risa ya? Bukan. Mana dilihat? Itu di sebelah kanan bude, megangin daster bude terus. Ibu gue langsung, serius? Itu loh. Emang bude nggak ngelihat? Ibu gue langsung nengok gue nggak ngelihat, tapi gue merasakan ada hal yang beda gitu loh. Tiba-tiba langsung merinding semua aja. Itu bude tuh, anaknya megangin daster bude terus. Kayak gimana? Agak sipit matanya digituin. Iya sih, saya kira si Risa atau Citra gitu kan, sebab ponakan gue sipit gitu ya. Cuma ini kulitnya agak putih. Lah kan cucu saya nggak ada yang kayak gitu digituin. Itu bude tuh megangin baju bude terus gitu. Serem nggak? Nggak, kayak anak biasa, kata si ibu gue nengok ke gue lagi. Gue juga ngeliatin tapi nggak dapet gitu loh. Gue nggak dapet ngeliat ini anak. Akhirnya ibu gue ke dapur, si ibu tuh bilang, tuh bude tuh ngikutin terus. Ibu gue udah ketakutan kan. Akhirnya udahlah, bodo amat, yang penting gue nggak ngeliat, kata ibu. Tapi setelah ibu ke dapur, gue makin ngerasain nggak enak, merinding, dan rasanya rumah jadi agak lebih panas gitu loh. Udah nih, udah beres sekitar 5:30, rame lah warung ibu gue. Pas rame, gue kira cuma si ibu itu doang yang ngeliat. Yang beli semua pada ngeliat. Ada sekitar 5-6 orangan ngeliat semua. Bahkan pada ngomong, bude, itu siapa? Anak kecil dari tadi ngikutin mulu. Hah? Kaget kan ibu gue, mana sih? Itu loh di sebelah kanan bude. Di sebelah kanan bude gitu. Mana? Itu. Ngikutin terus, megangin daster bude melulu. Ya kalau satu orang yang ngomong sih mungkin ibu gue gak percaya. Ini udah 5, 6, 7 orang loh yang beli, yang datang terus ngeliat itu anak kecil itu. Ibu gue ngeliatin gue terus, Nan, ada apaan sih, Nan? Gak tahu bu. Pas tadi ibu-ibu yang pertama datang juga, ibu ke dapur, yang ibu-ibu itu bilang ada anak kecil, Nan udah ngerasa gak enak, merinding terus, panas rumah jadinya. Lo gak ngeliat? Gak ngeliat, cuma rasanya gak enak, panas, gue bilang. Udah nih, berlalulah mereka semua, ibu-ibu yang itu. Datang lagi ibu-ibu satu orang, dia ngeliatin lagi, bude, itu siapa sih anak kecil ngikutin terus, megangin daster bude melulu. Udah 8 orang berarti yang bicara. Kayak gimana? Pakai baju warna merah bude, baju-baju kayak anak-anak ulang tahun gitu katanya.
Mana sih? Itu tuh, sampai ibuku gini kan, Gus jangan ganggu, pergi, saya mau usaha, kata ibuku gitu kan. Akhirnya gue juga ngomong, kalau kamu niatnya baik, jangan ganggu ibu saya atau usaha ibu saya, ganggu saya aja, gue gituin. Yang pada akhirnya setelah gue ngomong kayak gitu, si ibu yang ke-8 ini bilang, lah Budi, itu anak kecilnya kemana? Kok langsung hilang? Kaget lah, si pembeli itu kaget, ibuku juga kaget. Langsung tuh ngecek uang gitu kan. Langsung ngecek uang, takutnya ada yang hilang atau ada yang berkurang. Ya alhamdulillahnya nggak ada gitu. Setelah dapat rumor, dapat gosip segala macem, memang beberapa hari itu hampir 1 mingguan banyak tetangga yang kehilangan duit. Banyak tetangga yang kehilangan uang. Yang di warung pun juga sama, banyak uang-uang di dalam warung itu juga hilang gitu. Tapi gue nggak tahu itu anak kenapa di ibu gue megang dasternya terus ngikutin, tapi nggak ngambil uangnya. Nggak tahu juga kenapa. Dan gue menyimpulkan yaitu tuyul kesiangan gitu loh. Tapi tuyulnya berbentuk perempuan, anak perempuan. Itu sih pengalaman yang singkat, simple dan padat. Bagi kalian yang penasaran, banyak yang nanya kan, bismillahirrahmanirrahim. Emang ada bang tuyul perempuan? Ya adalah, tuyul laki-laki, tuyul perempuan. Bahkan sempat ada tetangga yang curhat ke gue. Dia dulu pernah memelihara tuyul laki-laki bentuknya ya. Dia beli waktu itu sekitar tahun 80-an, dia membeli tuyul itu karena usahanya sedang drop. Dia putus asa, akhirnya jalan pintas dia pilih membeli tuyul. Waktu itu tuyulnya seharga 5.000 kalau nggak salah ya, 5.000 rupiah. Yaitu dia harus menyiapkan ruangan khusus, kamar khusus untuk si tuyul itu tinggal. Katanya memang betul ada kacang hijau lah, ada kaca lah, ada dot lah. Setiap habis ngambil uang, si istrinya harus menyusui si tuyulnya lah. Yang pada akhirnya si istrinya ini mengalami anemia atau kurang darah. Sebab saat itu sang istrinya ini nggak dalam tahap menyusui, jadi otomatis susunya nggak keluar. Yang disedot ya mungkin darahnya gitu. Sampai setelah itu, setelah semuanya tercapai, tuyulnya dibuang, ya istrinya anemia, kekurangan darah. Ya, jadi pengalaman gue yang gue ceritakan pada video kali ini adalah kita jangan putus asa deh. Apapun yang terjadi, tetap positive thinking, tetap melakukan hal-hal yang positif, tetap di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi dan diberkahi, bukan jalan yang dimurkai ya. Apalagi dengan jalan pintas, miara tuyul lah, jadi babi ngepot lah, terus pesugihan lah, apalah, no, jangan. Lebih baik kita pakai jalan yang berkah, yang halal ya. Karena sesuatu yang halal itu masuk dari mulut jadi darah daging, menjalar di kehidupan kita. Oke. Jadi itu pengalaman yang singkat, yang simple, padat dan pasten. Apa sih? Nggak nyambung. Tentang tuyul perempuan berbaju merah yang ngikutin sosok ibu, megang ujung dasternya ketika lagi mau berjualan nasi uduk. Banyak sih sebenarnya kejadian yang menyangkut tentang ibu. Gue akan ceritakan lagi. Ini juga ada hubungannya dengan ibu dan gue. Masuk juga ke dalam vote, yaitu jangan matikan lampu. Tapi di video yang selanjutnya ya. Terima kasih kalau kalian suka dengan cerita gue pada video kali ini. Pendek banget ya, cuma 15 menit. Tapi nggak apa-apa. Yang penting gue berbagi pengalaman, berbagi cerita.
Kalian percaya silakan, tidak pun juga nggak apa-apa ya. Kalau kalian suka dan ini ada manfaatnya, tolong di like, di subscribe, di share, dan di komen ya. Semoga Indonesia cepat pulih dari pandemi ini, umumnya dunia, dan untuk yang sedang sakit semoga selalu sehat, cepat sehat. Pandemi ini cepat berakhir juga. Oke, Guru Nan Handoyo, sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan putus asa, lakukan hal-hal yang positif, jangan melakukan hal-hal yang tidak diberkahi dan tidak diridhoi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.